Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah kajian di Hong Kong, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu pembahasan hukum-hukum khusus wanita muslimah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada pasal yang ke-9, yaitu terkait dengan ahkamun takhtassu bizaujiyah wa inhaiha, hukum-hukum terkait dengan kehidupan suami istri dan perpisahan antara suami istri tersebut. Dan ini adalah pertemuan yang keempat. Kita akan berbicara tentang wujubu ta'atil mar'ah li zawjiha wa tahrimu maksiyatiha lahu, sampai pada sub pembahasan kewajiban seorang istri menaati suami dan diharamkan menentang suami. Ketahuilah jemaah sekalian, ini termasuk kunci utama keharmonisan rumah tangga. Ketika seorang istri selalu taat kepada suami dan tidak menentang apapun yang diperintahkan atau yang dikehendaki oleh suaminya. Namun ketaatan seorang istri kepada suami tidaklah mutlak, yaitu hanya dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, apapun yang diperintahkan oleh suami kepada istri atau yang diinginkan oleh seorang suami terhadap istrinya, wajib bagi istrinya untuk melakukannya, kecuali apabila dia disuruh untuk melakukan perbuatan dosa. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Seorang istri jangan salah kaprah bahwa istri harus selalu taat kepada suami sehingga menaati suami tatkala suaminya menyuruh dia melakukan dosa. Maka ini tidak boleh. Ini salah kaprah namanya. Ketaatan istri kepada suami hanyalah dalam hal yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat. Bahkan juga harus sesuai dengan urf, adat kebiasaan. Karena syariat menetapkan hubungan suami istri juga dibangun di atas dasar urf. Sebagaimana firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf ini mengandung makna sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan urf. Ma'ruf dari kata urf, yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, seorang istri pun boleh menolak jika diperintah oleh suami melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urf. Contoh, seorang suami misalkan menyuruh istri untuk memperbaiki genteng yang bocor atau memperbaiki mobil yang rusak. Maka secara urf itu tugas laki-laki.
itu pekerjaan laki-laki, bukan pekerjaan wanita. Maka seorang istri boleh menolak. Seorang istri boleh menolak. Di samping juga ketika dia naik ke genteng itu bisa membahayakan dia. Dan di sisi lain tidak sesuai dengan urf kebiasaan masyarakat. Baik. Jadi ketaatan seorang istri kepada suami tidaklah mutlak, harus sesuai dengan koridor syariat, dan syariat juga menetapkan mengikuti urf masyarakat. Kehidupan suami istri, termasuk ketaatan istri kepada suami, harus tetap dalam koridor urf kebiasaan masyarakat, dengan syarat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, kalau masyarakat biasanya menggunakan jilbab gaul, di tengah-tengah masyarakat memang sudah biasa ibu-ibu pakai kerudung, pakai jilbab. Tapi yang mereka gunakan bukan jilbab yang syar'i, tapi jilbab gaul. Pakai jilbab tapi tidak menutupi aurat dengan baik. Maka walaupun itu sudah kebiasaan, namun bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh seorang istri kemudian tidak mau menaati suaminya tatkala dia disuruh berjilbab syar'i dengan alasan ini sudah urf kebiasaan masyarakat. Nggak boleh, dia harus taat kepada suami mengikuti syariat. Urf yang dengannya dia boleh menolak perintah suami apabila tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk kewajiban yang sangat agung bagi seorang istri untuk selalu taat kepada suami selama tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan dosa atau menyelisihi urf. Dan ketahuilah, ketaatan seorang istri kepada suami bukanlah sebuah kerendahan, bukanlah sebuah kelemahan, bukan sebuah kehinaan, akan tetapi itu adalah suatu kemuliaan yang dengannya seorang istri akan menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita solat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan memelihara kemaluannya hanya untuk suaminya dan selalu taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Ini sebuah kemuliaan yang sangat besar bagi kaum wanita. Dia dipersilahkan oleh Allah kelak di hari kiamat untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Syaratnya 4. Yang pertama, menjaga solat 5 waktu, yaitu solat yang benar-benar seperti yang diinginkan Allah, dengan ikhlas, dengan mencontoh Nabi SAW, dengan menepati waktunya, dengan khusyuk, dengan melakukan adab-adabnya. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan, puasa yang benar-benar puasa, puasa yang bukan sekedar mencegah dari makan dan minum, tapi mencegah dari semua perbuatan dosa. Yang ketiga, memelihara kemaluannya hanya untuk suaminya saja, yaitu dia tidak berzina, tidak pula melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Yang keempat, dia selalu taat kepada suami. Maka barang siapa wanita mana saja yang melakukan 4 hal ini, kata Nabi SAW, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar bagi para wanita. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih,
wala ta'dzan fi baitihi illa biiznih. Tidak halal seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada bersamanya kecuali dengan izinnya. Maksudnya puasa sunnah. Dan tidak boleh dia mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini. Berpuasa sunnah adalah amalan yang sangat agung. Tapi ketaatan kepada suami hukumnya wajib. Lebih tinggi daripada sunnah. Sehingga seorang istri untuk berpuasa sunnah, dia harus minta izin dulu kepada suaminya. Karena bisa jadi suaminya mau melampiaskan syahwatnya. Maka tidak boleh seorang wanita menolak dengan alasan dia sedang berpuasa sunnah. Oleh karena itu dia harus izin dulu kepada suaminya untuk berpuasa sunnah. Karena menaati suami, menyenangkan suami, berkhidmah, melayani suami adalah kewajiban. Sehingga dia lebih tinggi daripada puasa sunnah. Beda halnya kalau puasa wajib Ramadan misalkan. Maka seandainya seorang suami ingin berhubungan suami istri dalam keadaan istrinya sedang berpuasa Ramadan, walaupun mungkin suaminya nggak wajib puasa karena misalkan dia baru pulang dari safar, sementara istrinya dalam keadaan berpuasa, maka tidak boleh sang istri untuk menaati suami. Kecuali istrinya juga punya uzur sehingga tidak puasa, maka tidak ada masalah. Menurut pendapat yang paling kuat, insyaallah ta'ala. Ya misalkan, suaminya baru pulang safar, tidak berpuasa karena safar, kemudian dia dapati di siang hari, bulan Ramadan, istrinya di rumah, juga baru selesai haidnya, sehingga dia punya uzur tidak berpuasa, bolehkah mereka berdua berhubungan suami istri? Sebagian ulama memang tidak membolehkan, akan tetapi pendapat yang kuat, hukumnya boleh, karena mereka tidak berpuasa disebabkan ada uzur. Namun hal seperti ini tidak boleh direkayasa. Ya misalkan suami istri yang sedang puasa, demi melakukan hubungan suami istri, mereka kemudian melakukan safar supaya dapat keringanan. Padahal tujuannya hanya untuk bisa berhubungan suami istri. Maka ini tidak dibolehkan. Ini adalah sebuah tipu daya terhadap syariat sehingga dosanya malah menjadi lebih besar. Baik, jadi seorang istri sampai perlu minta izin kepada suaminya untuk berpuasa sunnah karena memenuhi hak suami untuk berhubungan suami istri, hukumnya adalah wajib sehingga lebih tinggi daripada amalan sunnah. Begitu pula Nabi SAW mengingatkan seorang istri tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Walaupun suaminya tidak ada, dia harus menunggu izin daripada suaminya. Apakah dia menelpon atau dia tidak mengizinkan sama sekali sampai suaminya pulang. Kecuali orang-orang yang dia sudah yakin, jika suaminya tahu mereka masuk ke rumahnya, dia pasti mengizinkan. Tidak mungkin tidak. Ya seperti ibu mertuanya sendiri, atau saudara-saudara yang masih punya hubungan mahram dan mereka berakhlak mulia, tidak ada masalah. Tapi kalau saudara namun tidak punya hubungan mahram, tidak pantas diizinkan untuk masuk ke dalam rumah lalu berdua-duaan dengan seorang wanita. Ya seperti iparnya atau sepupunya, maka tidak boleh diizinkan masuk ke rumah kalau tidak ada mahram yang menemani dan tidak diizinkan oleh suami. Iya. Dan dalam hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat pembaringannya, namun istrinya itu tidak datang, sehingga dia tidur dalam keadaan marah kepada istrinya,
maka malaikat pun melaknat istrinya tersebut sampai masuk waktu pagi. Maksud hadis ini, ketika seorang suami memiliki hajat kepada istrinya, dia pun memanggil istrinya untuk datang mendekat, menuju ke tempat tidurnya, ke tempat pembaringannya. Tapi istrinya tidak mau melayani, istrinya tidak mau datang. Maka dia pun tidur dalam keadaan marah, malaikat pun melaknat sang istri sampai masuk waktu pagi. Maksud malaikat melaknat adalah mereka mendoakan kepada Allah agar sang istri itu dilaknat oleh Allah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sangat berbahaya ketika seorang istri tidak mau memenuhi hak suami untuk berhubungan suami istri, atau tidak mau mendatangi suaminya tatkala suaminya mengajaknya, memanggilnya, maka Allah murka, sehingga malaikat pun murka dan mendoakan kejelekan untuknya. Dalam riwayat yang lain yang juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alaihi illa kana alladzi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat pembaringannya, ke kasurnya, ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan, kecuali zat yang di langit akan murka kepada istrinya tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Artinya, selama apapun itu, selama suaminya masih marah, masih dongkol, dikarenakan istrinya tidak mau memenuhi ajakannya, tidak mau melayaninya di ranjangnya, maka selama itu pula Allah dan malaikatnya murka kepadanya. Jadi hati-hati. Ini bahaya besar dan juga bisa menjerumuskan para suami ke dalam bahaya yang sangat besar kepada hubungan-hubungan yang terlarang. Apabila seorang istri tidak mau melayani suami dalam hubungan yang halal, mungkin itu menjerumuskan sang suami kepada hubungan-hubungan yang terlarang. Padahal di antara tujuan besar dari pernikahan itu adalah untuk menjaga suami istri, laki-laki dan wanita, dari hubungan yang terlarang. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Perhatikan jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Tujuan pernikahan, di antara tujuan besarnya adalah menjaga pandangan kita dan memelihara kemaluan. Menjaga pandangan kita dari memandang yang haram. Menjaga diri kita dari interaksi-interaksi dalam hubungan terlarang dengan lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Menjaga kemaluan kita dari zina. Kalau kemudian istri tidak mau melayani suami di ranjangnya, maka tujuan pernikahan ini tidak tercapai, sehingga dikhawatirkan menjerumuskan mereka dalam hubungan-hubungan yang terlarang. Iya. Oleh karena itu termasuk hak suami atas istri, istrinya itu selalu tampil cantik dan dalam keadaan yang paling ingin dilihat oleh suaminya. Seharusnya demikian seorang istri, selalu tampil di hadapan suami dalam keadaan yang paling indah, yang paling ingin dilihat oleh suaminya. Ini termasuk hak suami atas istri. Begitu pula kata Syekh,
Wa min haqqi zauj ala zaujatihi an taquma bi riayati baitihi wa alla takhruja minhu illa bi idnih. Termasuk hak suami atas istri adalah seorang istri mengurus rumah suaminya. Rumah di mana mereka tinggal, maka suami punya tugas di luar rumah mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri, keluarga. Sedangkan istri tugasnya adalah mengurus rumah yang ditinggalkan oleh suaminya dan mengurus anak-anaknya. Wa an la takhruja minhu illa biizni. Dan tidak boleh seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita itu adalah pemimpin yang mengurus rumah suaminya, dan dia akan ditanya kelak oleh Allah terkait kepemimpinannya tersebut. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Kelak di hari kiamat ada pertanggungjawaban. Apakah engkau sebagai istri mengurus rumah suamimu? Karena engkau adalah pemimpinnya, pemimpin rumah suamimu ketika dia meninggalkannya. Engkau yang punya kewajiban mengurusnya. Maka kelak di hari kiamat Allah akan menanyakan kepada setiap wanita, kepada setiap istri tanggung jawab ini. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullah ketika menjelaskan makna surat An-Nisa ayat ke-34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaib bima hafizallah." Maka para wanita yang salihah itu adalah wanita-wanita yang tunduk kepada Allah, yang beribadah kepadanya, yang taat kepadanya. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah, serta menjaga diri mereka tatkala suami mereka tidak ada, dengan penjagaan Allah terhadap mereka. Maka makna ayat ini, kata Syekh, yaqtadi wujubat ta'atiha li zawjiha mutlaqan, mengharuskan wajibnya seorang istri menaati suaminya secara mutlak. Artinya secara umum. Min khidmatin, hak Allah lebih agung, sehingga tidak boleh kita taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Innama ta'a fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Seandainya seorang suami misalkan menyuruh istri untuk membuka hijab, walaupun hanya di depan keluarganya, namun keluarganya yang bukan mahram, maka tidak boleh bagi seorang istri untuk menaatinya. Atau seorang suami menyuruh istrinya untuk bekerja di tempat yang mengandung maksiat, di tempat yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh bagi istri untuk menaati suaminya, karena Allah lebih berhak ditaati, sebagaimana Allah lebih pantas ditakuti murkanya daripada siapapun. Begitu pula selama tidak menyelisihi urf, tidak menyelisihi kebiasaan umumnya manusia, seperti yang saya contohkan tadi. Tidak boleh seorang suami misalkan menyuruh istri untuk memperbaiki genteng yang bocor. Kenapa? Karena secara urf, secara kebiasaan masyarakat, itu tugasnya kaum laki-laki, maka istri boleh menolak. Istri boleh menolak. Kenapa? Karena syariat memerintahkan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian, wahai para suami, mempergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan urf, yang sesuai dengan kebiasaan kebanyakan manusia selama tidak mengandung
dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jemaah sekalian, seorang suami tidak berhak melarang istrinya untuk bersilaturahmi dengan keluarganya. Memang betul, suami itu haknya sudah lebih tinggi daripada orang tua istri sekalipun. Ini harus dipahami oleh setiap istri. Hak suaminya lebih tinggi daripada hak orang tuanya. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh, aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Namun itu tidak dibolehkan. Akan tetapi hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak suami atas istri. Akan tetapi jemaah sekalian, suami tidak berhak untuk melarang istri melakukan kebaikan, melarang istri melakukan perintah Allah, seperti bersilaturahmi dengan keluarganya, selama tidak bermudarat bagi istrinya, tidak pula bagi dia sebagai suami, maka dia tidak boleh melarang. Kecuali misalkan seorang istri yang mengandung maksiat, seorang suami tidak berhak melarang istri untuk bersilaturahmi dengan keluarganya, apalagi dengan orang tuanya sendiri. Iya. Jadi jamaah sekalian, termasuk kewajiban istri adalah berkhidmah kepada suami, melayani suami, mengurus rumah. Kenapa? Karena itulah yang berlaku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditetapkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau melakukan takrir, penetapan terhadap sunnah tersebut yang berlaku sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urf masyarakat adalah seorang istri berkhidmah kepada suami, mengurus rumah, melayani suami, dan lain-lain. Sedangkan tugas seorang suami adalah sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pendidikan kepada istri, dan juga memberikan nafkah. Dan suami juga harus ingat, bersama dengan besarnya hak suami, begitu pula besar tanggung jawabnya atas istri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi para istri memiliki hak atas suami seperti kewajiban mereka, para suami harus menunaikannya dengan cara yang ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 228. Iya. Jadi para suami jangan hanya tahu menuntut hak saja. Ingat, para suami juga punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang paling besar adalah menjaga istrinya dari api neraka. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Caranya gimana? Memberikan pendidikan agama yang terbaik. Ini tugas para suami terhadap istri. Begitu pula memberikan nafkah. Artinya, suami punya kewajiban memenuhi semua kebutuhan istri, yaitu kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Kalau dia tambahkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok, maka ini sebuah pahala yang sangat besar bagi para suami. Jadi, ini kewajiban suami, memberikan nafkah, menunaikan semua nafkah yang dibutuhkan oleh istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin para wanita karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki di atas wanita, dan karena kaum laki-laki memberi nafkah kepada kaum wanita. Maka sebanding sebenarnya. Tidak ada
yang diistimewakan lalu sebagiannya dirugikan, tidak. Tapi sebanding besarnya hak suami atas istri sebanding dengan tanggung jawabnya atas istri. Besarnya kewajiban istri kepada suami sebanding dengan haknya yang harus ditunaikan oleh suami. Jadi syariat ini adalah syariat yang adil, tidak merugikan satu pihak, tidak menyia-nyiakan satu pihak, melainkan diatur dengan baik sehingga suami istri itu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Walhamdulillah jamaah sekalian, inilah satu poin pembahasan yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan melalui Zoom, saya persilahkan. Ada pertanyaan, akhi? Baik. Jika seorang suami sudah mengeluarkan kata-kata, "Kamu dunia akhirat bukan istriku lagi," apakah ini sudah jatuh talak bain ya Ustadz, walau diucapkan baru 2 kali? Pendapat yang kuat insya Allah, perceraian itu terhitung menjadi 2 atau 3, itu diucapkan di majelis yang berbeda. Diucapkan di majelis yang berbeda. Ya, misalkan pagi dia mengatakan, "Saya ceraikan kamu." Lalu sore dia mengatakan lagi, "Saya ceraikan kamu." Maka itu dihitung menjadi 2 kali cerai. Adapun kalau dia mengatakan, "Saya ceraikan kamu 2 kali," atau 3 kali di majelis yang sama, maka yang berlaku 1 kali. Insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu alam. Jika suami tidak memberikan nafkah lahir batin ke istri dan anak, dan kemudian si istri pergi mencari nafkah untuk 3 anaknya sendiri, namun si suami marah, suka melaknat istri dan meminta istri untuk tetap tinggal di rumah untuk merawat ibu suami yang sudah menua, namun istri menolak karena tidak diberi nafkah, apakah sikap istri ini berdosa terhadap suami dan ibu mertuanya ya Ustadz? Jawabannya tidak berdosa. Karena dia terpaksa untuk keluar mencari nafkah. Kalau tidak, kebutuhannya tidak terpenuhi. Apalagi kebutuhan pokok yang kalau tidak terpenuhi bisa memberi mudarat kepada nyawa. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ketaatan istri kepada suami itu berbanding dengan hak yang dia dapatkan dari suaminya. Sehingga kalau dia tidak dapatkan hak dari suaminya, dia pun tidak ada kewajiban untuk menaati suaminya. Ya. Jadi haknya untuk dinafkahi, maka dia pun harus taat kepada suaminya. Kalau suaminya tidak menafkahinya, maka suaminya pun tidak berhak ditaati oleh istrinya. Oleh karena itu, insya Allah Ta'ala di kesempatan yang akan datang, dalam kondisi seperti ini, kita akan jelaskan lebih afdal, lebih dianjurkan untuk bercerai demi agar tidak terjerumus dalam dosa baik antara suami maupun istri. Maka lebih baik bercerai kalau begitu. Iya. Insyaallah di kesempatan yang akan datang akan kita bahas tentang permasalahan ini lebih detail, masuk pada bab tersebut. Jika suami sering merendahkan istri dalam berhubungan badan dan suami selalu menyakiti hati istri sehingga istri enggan melayaninya, apakah ini juga termasuk orang yang mendapatkan laknat ya Ustadz? Selama suami masih memenuhi hak istri untuk dinafkahi, walaupun di satu sisi suami memiliki akhlak yang buruk, maka hendaklah istri tetap melayani dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan usaha seorang istri melayani suaminya dengan baik, itu akan membuat suaminya berlaku baik kepadanya. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh seorang istri adalah tetap melayani suaminya dengan baik dan berusaha melakukan apapun yang disenangi oleh suami.
jangan sampai para istri itu kalah dengan para wanita yang ada di luar. Para wanita yang tidak mengenal agama, tidak mengenal syariat, mereka kemudian berpakaian yang mengundang mata setiap lelaki untuk memandang mereka. Mereka sangat menarik. Maka istri di rumah harus lebih menarik daripada mereka. Harus lebih memuaskan suami daripada mereka. Jangan sampai suami di luar terjerumus dalam hal yang diharamkan. Jadi, hendaklah seorang istri berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan suaminya di rumah, terutama di ranjangnya. Ini tugas para istri. Dan begitu pula yang paling penting bagi para suami istri untuk bersama-sama mendalami ilmu agama agar masing-masing mengetahui hak dan kewajiban serta berakhlak mulia kepada sesamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Dan Rasulullah SAW di rumah tidak segan-segan membantu pekerjaan para istrinya. Ini teladan dari Nabi SAW, sehingga suami istri harus belajar menuntut ilmu agama sehingga dapat melayani, dapat meneladani Rasulullah SAW dan para ihas. Sudah masuk waktu asar. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.